Yang penting setelah digunakan, setelah untuk sembelih, kemudian cuci sampai bersih aja. Oh, dibersihkan saja ya. Kemudian dikeringkan. Heeh. Terus kalau misalkan ada kerusakan di sisi tajamnya, untuk kena tulang, itu bisa biasa. Sahabat Purba, hari ini kita sudah bertemu dengan ahlinya yang nanti akan mengasah golok warisan ini. Nah, goloknya seperti ini. Nah, sudah sangat tidak layak sebenarnya dengan warna ini. Golok. Nah, dari model pegangannya saja sudah jadul ini sebenarnya. Jadi kelihatan ini memang golok warisan ini. Kira-kira berapa lama ini, Pak? Yang 18 tahun lah. 18 tahun baru ketemu. Nah, kali ini kami sudah ke rumah Mas Budi Sang Empu untuk mengambil golok warisan yang dulu kita reparasi ke Sang Empu. Nah, seperti apa hasilnya dan bagaimana nanti perawatan dan dari dua golok ini, yang apakah dua-duanya masih layak untuk digunakan sebagai golok sembelih atau nanti ini hanya untuk dibuat pajangan saja karena memang sudah tidak layak. Nah, ini kita dengan Sang Empu dulu, Mas. Dari dua golok ini kemarin prosesnya, tantangannya yang paling berat mungkin Mas ya, yang paling sulit waktu proses reparasinya itu yang mana Mas sebenarnya, Mas? Iya, waktu proses kemarin ini yang lebih sulit karena ini tidak mengurangi bentuknya. Tidak mengurangi Tidak bentuknya. mengurangi bentuk, tetapi kemarin kan posisinya sangat ini, tidak center ya. Panjang mungkin Mas? Kalau panjangnya tetap, modelnya hampir tetap. Oh iya. Nah, makanya kesulitannya di sini ketika harus diproses lagi, diluruskan, kemudian sedikit ditempa. Nah ini sisi tajamnya ini kan sudah tipis. Jadi untuk mengembalikan untuk bisa center banget itu agak sulit. Sulit dan butuh waktu Mas ya. Ya butuh waktu, gak bisa maksimal pokoknya. Oh, Ya oke. agak lebih sulit. Nah. Walaupun ketajamannya tidak kalah, bisa tajam. Kalau yang ini lebih mudah karena seperti membuat baru. Jadi yang panjang itu kemudian saya potong, kemudian saya tempa lagi seperti membuat baru. Jadi lebih mudah prosesnya, lebih cepat malah. Walaupun sebenarnya kualitasnya hampir sama Kualitasnya sebenarnya. sama aja karena dari bahan yang sama. Oh, bahan yang sama. Hanya ini sudah lebih center, lebih gampang, masanya lebih gampang. Berarti tidak semua golok yang direparasi itu artinya tidak semua golok bisa direparasi Mas ya? Ya, kalau reparasinya hanya handle-nya, kasih sarung itu semuanya bisa. Tapi kalau reparasinya misalkan dari merubah bentuk, apalagi goloknya sudah sangat tipis, itu sulit, hampir tidak bisa. Ya kecuali bentuknya disuruh jadikan pisau, itu bisa. Kalau merubahnya menjadi lebih kecil bisa. Tapi kalau dengan ukuran yang sama kemudian berubah bentuk, nah itu hampir tidak bisa. Jadi lebih baik atau lebih mudah membuat baru ya lebih mudah daripada oke. Lebih mudah dan lebih cepat. Oh, berarti dari dua ini Mas yang masih recommended untuk dijadikan golok sembelih yang mana? Saya sarankan yang ini aja. Yang itu. Ini sudah halus, sudah center, kemudian panjangnya juga cukup, kurang lebih 35 panjangnya. Ideal untuk golok sembelih. Berarti kalau ini dimuseumkan saja berarti ya? Ya untuk anu aja tuh. Pegangan. Untuk pajangan. Tapi bisa kalau memang tidak ada alat untuk sembelih bisa. Jadi ini ibaratnya itu kalau mobil itu ban serepnya. Ya, ban serep. Ban serep ketika memang sudah tidak ada golok
sembelih lagi, ini terpaksa digunakan. Tapi untuk rekomendasi dari sang empu ini, golok yang ini bisa digunakan untuk sembelih. Nah, mungkin Mas, dari ini kan kita sudah buat perawatan mungkin Mas ya, sedikit saja agar ini tetap bisa digunakan. Perawatannya nanti seperti apa Mas? Karena ini kan mungkin kita gunakan itu kan tidak akan sering. Ya, setahun sekali kan ya. Ya, Pak. Atau kondisional. Kondisional. Kiko atau apa ya? Ya, tapi kalau kan golok ini kan jarang digunakan untuk kambing. Ya. Yang penting setelah digunakan, setelah untuk sembelih, kemudian cuci sampai bersih aja. Oh, dibersihkan saja ya. Kemudian dikeringkan. Terus kalau misalkan ada kerusakan di sisi tajamnya, mungkin kena tulang, itu bisa dibiasa ulang. Kemudian setelah dikeringkan betul-betul kering, bukan hanya dilap ya, tapi tunggu sampai betul-betul kering. Kemudian dikasih minyak. Bisa minyak singer, bisa minyak rantai, itu juga bisa. Setelah itu disimpan. Oke. Karena kalau sarungnya kayu, insya Allah awet. Awet tajamnya, awet, tidak berkarat, tahan karat. Oke, mungkin ada pengalaman Mas terkait itu, apa pemilihan bahan golok yang banyak sahabat penutur domba tanyakan, atau yang sudah pesen ya, satu yang pemesan yang mungkin ada cerita tersendiri Mas? Ya, alhamdulillah beberapa pemesan setelah pesan ke saya, kemudian barangnya saya kirim. Kebetulan orangnya pintar ngasah, jadi saya senang kalau ada seperti itu. Wah, itu saya sudah asah tajam dan dia bisa ngasah lebih tajam lagi, dan dia puas dengan produk saya. Oh, alhamdulillah. Saya senang kalau seperti itu, dan dia ingin pesan golok untuk berikutnya. Itu dari luar kota atau masih Jawa Timuran, dari kalau nggak salah dari Jombang. Udah di Jombang. Jadi di ongkir ya Mas ya? Ya, ada ongkir ya. Yang itu Mas, ada mungkin yang dari luar Jawa Timur, mungkin ada yang luar Jawa Barat banyak. Saya juga heran, Jawa Barat itu pada tempatnya pengrajin ya. Tapi alasannya mereka lebih ke ini, ingin nyoba buatan pandai Jawa kayak. Oh, pandai Jember ini seperti apa gitu ya? Sudah selesai itu, sudah dikit. Ada sudah, ada yang belum, karena lumayan banyak juga. Itu kebanyakan yang pesen itu langsung pesen sudah goloknya, atau memang ada yang minta dia punya bahan sendiri dia kirim? Ya, karena saya tidak sempat buat stok ya. Jadi pasti saya proses buat dari nol, kemudian sampai jadi. Bahan tergantung permintaan. Mintanya apa, saya buatkan seperti itu. Percaya atau tidak ya tergantung kepercayaannya aja. Kalau memang sempat saya foto, saya kirimkan prosesnya. Nah, ada juga yang ketika saya nggak punya barang dan dia punya barang, kemudian bahannya dikirim. Oh, dari mana itu? Kemarin ada yang dari Palembang. Dari Palembang, tapi belum sampai sekarang. Itu bahan apa yang dia kirim? Karena dia punya Perwilis. Jadi dia ingin buat golok seperti yang dia punya, persis. Ini dari bahan Perwilis. Oh, gitu. Dia ingin kirim barang ke saya, dan kemudian nanti saya proses. Oh, ini masih kalau seperti itu prosesnya, insya Allah saya kamera, atau minimal saya video pendek lah, biar yakin bahwa barangnya saya proses. Oh, gitu. Memang dia bawa barang itu ya dari Palembang ya? Ya. Mungkin dari daerah lain ada Mas? Dari Bali kemarin mau ngirim, tapi saya pikir saya masih punya stok bahan ya. Yang sama ya mungkin ya. Jadi nggak usah, karena nanti lebih mahal di ongkirnya balik-balik. Oh, betul. Jadi sahabat pondok domba, bahwa pemilihan bahan yang tepat untuk pembuatan golok itu sangat penting. Jadi kalau memang ilmu untuk memilih bahan itu sangat penting, apalagi kalau memang kita sudah tidak paham tentang bahan, ya sudah pasrahkan kepada empu saja. Nah, seperti yang kami lakukan ini, sudah kita pasrah pada empunya, pesen goloknya sudah, bahannya yang terpenting itu
bisa digunakan dan tajam saja. Oke, itu sahabat Pondok Domba bersama dengan Sang Empu. Jika bermanfaat, video ini bisa disebarkan, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan golok sembelih dan senjata tajam, bisa langsung japri kepada Sang Empu. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum sahabat Pondok Domba, salam Pondok Domba. Pesanan nih Pak. Ayo reparasi tajaman aja. Dari mana Pak? Dekat sini. Oh, memang udah langganan ke Pak Budi. Kelopo gitu. Oh. Pas kelapa. Ini golok untuk kelapa. Pisau dapur. Kayu macai kelopo. Oh, batoknya ya. Pisau dapur. Nah, ini kalau apa sih Mas? Cangkul ini dibuka dulu atau langsung proses? Ini kan kebetulan hanya ngajemin aja, masih perintah pakai alat. Oh. Kalau yang total lepas ya? Ya, kecuali sambung. Tapi yang punya pakai alas. Oh gitu. Jepit di tempat setebal ini. Kemudian